Coba lihat Pak Luhut, Pak Airlangga atau siapapun pada saat ada kerumunan masyarakat langsung ditindak tegas. Nah, kalau gerombolan pejabat mulai gubernur, wakil gubernur, seluruh kepala daerah berkumpul membuat kerumunan seperti itu, kenapa polisi tidak bertindak? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Hari ini Senin 30 Agustus 2021. Sahabat Indonesia, mungkin Anda semua sudah melihat yang tadi ada kerumunan, ada videonya, ada beritanya. Ini bukan dilakukan oleh anak-anak pesantren atau mungkin mahasiswa atau mungkin tukang jamu atau di pasar atau orang-orang yang sering melanggar protokol kesehatan. Yang membuat saya miris, ini kejadiannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu dilakukan oleh gerombolan pejabat. Saya katakan gerombolan pejabat yang dikomandani oleh Gubernur NTT, Victor Laiskodat. Nah, sahabat Indonesia, hanya mengingatkan kepada Anda, Victor Laiskodat ini memang terkenal gubernur yang sangat emosional, arogan kasih menurut saya. Ini salah satu elit dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Dulu sangat aktif di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang jadi gubernur dan coba lihat kelakuannya. Kalau tidak salah dilakukan tanggal 27 Agustus 2021 di salah satu pantai di Kupang. Pertemuan kepala daerah se-NTT ditandai dengan joget-joget dangdut. Kita lihat tadi beberapa orang tidak memakai masker, berjoget ria, tidak ada social distancing, dan laksana anak-anak TK. Ternyata ini adalah gerombolan pejabat daerah. Ini luar biasa mengenaskan. Pada saat Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, masih dalam kategori PPKM level 4. Gubernur dan gerombolannya seolah-olah dengan arogan menabrak semua aturan. Kalau gubernur dan jajarannya, kepala daerah, wali kota, se-NTT tidak taat protokol kesehatan, bagaimana dengan rakyatnya? Saya bingung dengan logika atau cara berpikir dari kepala daerah seperti di NTT. Mereka berpikir nggak, era digital sini video pemberitaan mudah menyebar seketika. Sahabat Indonesia, saya ingatkan saja. Awal Agustus, Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi mengingatkan kepada NTT untuk waspada. Karena apa? Karena angka penularan COVID di NTT meningkat dengan tajam. Hanya dalam waktu seminggu hampir 5.000 kasus baru. Bahkan kalau nggak salah tanggal 6 Agustus itu kasus baru sekitar 6.000 lebih kasus baru paparan COVID-19. Nah, sekarang melihat ulah para kepala daerah seperti itu, apakah itu tidak membuat menjadi contoh kepada rakyatnya?
Belum lagi gerombolan ini bisa juga menjadi klaster baru. Mereka pulang ke daerah masing-masing dan membawa bencana buat daerah masing-masing. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari ini setelah peristiwa para gerombolan pejabat berjoget ria di Pantai Kupang ini, belum ada saya mendengar respon dari pimpinan pusat, presiden maupun pejabat tinggi yang menangani COVID-19. Kalau tidak salah, penanggung jawab PPKM di luar Jawa Bali adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Saya belum mendengar komentarnya, saya belum mendengar kegeramannya. Tapi coba lihat Pak Luhut, Pak Airlangga atau siapapun, pada saat ada kerumunan masyarakat langsung ditindak tegas. Nah, kalau gerombolan pejabat, mulai gubernur, wakil gubernur, seluruh kepala daerah berkumpul membuat kerumunan seperti itu, kenapa polisi tidak bertindak? Hukum terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pada saat masyarakat yang melanggar protokol kesehatan serta-merta ditindak dengan tegas. Tapi kalau pejabat, kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan secara terang benderang, kenapa didiamkan? Kenapa pejabat tidak memberikan contoh yang baik? Arogansi seorang kepala daerah ini menjadi bumerang buat daerah yang bersangkutan. Sahabat Indonesia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya menunggu permintaan maaf secara resmi dari Gubernur Victor Laiskodat dan para bupati yang di sana atas ulah mereka yang memalukan. Yang kedua, saya menunggu respon atau sanksi dari pusat terhadap ulah para pejabat di Provinsi NTT. Yang ketiga, saya menunggu langkah tegas dari aparat kepolisian atau mungkin TNI yang ditugaskan untuk menegakkan protokol kesehatan untuk menindak mereka. Mereka harus diberikan sanksi. Nah, kalau sanksi secara hukum tidak berjalan karena kong kali kong pejabat dengan aparat keamanan, mari kita berikan sanksi sosial dengan mengecam keras ulah memalukan mereka. Sahabat Indonesia, ini benar-benar di luar akal sehat saya. NTT, sekali lagi saya katakan, masuk kategori PPKM level 4. Angka kasus baru meningkat dengan tajam. Nah, kalau model pejabat model seperti yang kita lihat tadi, bagaimana mungkin pandemi ini akan berakhir? Bagaimana mungkin pemerintah akhirnya menghemat dana untuk penanganan COVID? Terus kapan kita mau berhenti bermain-main dengan COVID ini? Pandemi ini bukan sekedar akal-akalan, ini nyata, fakta dan realita. Seharusnya pejabat daerah memelopori keteladanan untuk taat protokol kesehatan, bukan sebaliknya. Jadi, sahabat Indonesia, kita tunggu saja perkembangannya. Apakah seorang Victor Laiskodat mempunyai jiwa kesatria untuk minta maaf secara terbuka kepada rakyat NTT dan kepada rakyat Indonesia karena telah melanggar protokol kesehatan dan memberikan pembelajaran yang sangat buruk buat masyarakat. Yang kedua, kita melihat sanksi apa yang akan diberikan pemerintah pusat kepada para kepala daerah di NTT ini. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Masyarakat mengadakan kerumunan karena perkawinan, ditindak tegas. Ada masyarakat tidak memakai masker, ditindak tegas. Ini pejabat, aduh, pakai masker dengan seadanya, ngobrol di antara mereka, tidak ada social distancing, dibiarkan saja. Ulah gubernur atau kepala daerah seperti di NTT ini, jujur saja,
harus saya akui itu menimbulkan kerikuan dalam pendidikan hukum. Saya sebetulnya dalam hati mengerti kenapa Polri atau Polda NTT tidak bisa bertindak tegas. Karena apa? Ini kepala daerahnya, raja yang berkuasa di daerah sedang membuat ulah. Tapi seharusnya aparat kepolisian tunduk pada perintah atasan. Kapolri sudah dengan tegas memerintahkan Polri dan seluruh jajarannya untuk menindak tegas siapapun, saya ulangi, siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Karena ulah gubernur dan gerombolannya ini bukan sekedar membahayakan mereka, tapi membahayakan masyarakat sekitarnya nanti. Pada saat setelah kejadian mereka berinteraksi dengan orang lain, apa yang terjadi? Sahabat Indonesia, ini semacam social appeal dari saya agar para kepala daerah memberikan contoh terbaik, contoh yang sangat diikuti oleh warganya. Kepala daerah itu seperti guru, digugu dan ditiru. Kelakuan mereka apapun bentuknya akan menjadi cermin bagi masyarakat. Jadi jangan salahkan kalau masyarakat di NTT berulah serupa. Ini adalah bentuk protes rakyat, karena rakyat sudah digencet untuk taat protokol kesehatan, tapi para pejabatnya semena-mena melanggar protokol kesehatan. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan himbauan saya, social appeal saya didengarkan oleh Gubernur Victor Laiskodat dan jajarannya, serta para petinggi negeri ini yang menangani COVID-19. Jangan pernah ada lagi kejadian serupa di daerah lain. Dan terakhir, tetap saya menunggu kejantanan seorang Gubernur Victor Laiskodat dan jajarannya untuk minta maaf secara terbuka dan bersedia untuk diberikan sanksi karena ulah yang sangat memalukan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ulah kepala daerah di NTT yang jelas-jelas terang benderang melanggar protokol kesehatan dan tidak memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Mudah-mudahan suara saya tidak bergema di ruang hampa, tapi didengarkan dan ditindaklanjuti oleh para petinggi negara. Ini harapan saya. Baik sahabat Indonesia, tetap saya menghimbau kepada kita semua, kita tidak perlu mengikuti contoh buruk dari siapapun, termasuk dari kepala daerah. Kita harus dengan penuh kesadaran menjalani protokol kesehatan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita dan untuk orang-orang terdekat kita. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.